Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Febrianti Hoirumi Supendi, Kepala Sekolah SMK Tunas Mekar. Sekolah kami berada di Bandung Timur, tepatnya di Permata Hijau, Ranca Ekek. SMK Tunas Mekar dibangun dengan suasana yang nyaman, asri, sejuk, rindang, agar suasana belajar mengajar menjadi nyaman dan menyenangkan bagi seluruh warga sekolah. Kegiatan pembelajaran tatap muka dilaksanakan selama 5 hari dalam seminggu. Namun karena adanya kondisi COVID-19 yang menyebar pada pertengahan bulan Maret 2020, maka pembelajaran tatap muka dihentikan. Sekolah berupaya mengikuti program pemerintah dan Dinas Pendidikan untuk dapat belajar di rumah guna memutus penyebaran virus COVID tersebut. Peserta didik belajar di rumah melalui siaran televisi nasional, mengikuti program Kemendikbud melalui acara rumah belajar. Penyampaian materi belajar lainnya disampaikan secara daring ataupun online melalui aplikasi Google Classroom. Pemerintah telah berupaya memberikan subsidi kuota belajar bagi peserta didik untuk pembelajaran daring. Kepala sekolah pun telah bekerja sama dengan salah satu provider untuk penyediaan pembelian kuota belajar murah. Namun masih terdapat masalah pembelajaran, diantaranya kurang disiplin dalam mengikuti pembelajaran, terbatasnya interaksi antara pendidik dan peserta didik, pengerjaan dan pengumpulan tugas yang tidak tepat waktu, menurunnya perolehan nilai akademik, dan menurunnya kualitas pembelajaran. Mengatasi masalah pembelajaran tersebut, maka saya memilih peningkatan kualitas pembelajaran melalui kombinasi belajar daring dan luring sebagai solusi pembelajaran. Rencana pengembangan sekolah melalui kombinasi belajar daring dan luring bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Setelah pelaksanaan program kombinasi ini, diharapkan siswa menjadi lebih semangat, siswa menjadi lebih aktif mengikuti pembelajaran dan menjadi lebih disiplin dalam mengerjakan dan mengumpulkan tugas tepat waktu. Diharapkan guru menjadi lebih bervariasi dan kreatif dalam memberikan materi pembelajaran secara daring maupun luring. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, saya telah membuat langkah-langkah perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, refleksi, dan tindak lanjut. Dalam kegiatan perencanaan, saya telah membuat rencana kegiatan yang meliputi tujuan, kriteria keberhasilan, langkah-langkah, dan sumber daya yang dibutuhkan, serta dampak pada student well-being. Selain itu, kepala sekolah telah membuat instrumen monitoring dan evaluasi, serta membuat jadwal kegiatan bersama Wakasek Kurikulum. Pelaksanaan rangkaian kegiatan peningkatan kualitas pembelajaran melalui kombinasi belajar daring dan luring diawali dengan kegiatan sosialisasi kepada para stakeholders dan mengadakan rapat terbatas yang diikuti oleh yayasan, komite, guru, wakasek, dan wali kelas. Selain itu, kegiatan perencanaan ini meliputi pembuatan surat izin pembelajaran luring kepada orang tua, membuat jadwal pembelajaran, dan mempersiapkan ruang belajar. Kegiatan peningkatan kualitas pembelajaran melalui belajar daring dan luring mulai dilaksanakan pada hari Senin sampai dengan hari Rabu. Mata pelajaran yang diluringkan adalah mata pelajaran produktif saja. Jumlah siswa per kelas dibagi menjadi 2. Pelaksanaan per hari terbagi menjadi 4 sesi. Sesi pertama dimulai pukul 7.30 hingga sesi keempat yaitu pukul 12. Kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan dengan mengisi instrumen yang telah disediakan. Responden mengisi instrumen mengenai keterlaksanaan rangkaian kegiatan kombinasi belajar, peningkatan kompetensi kepala sekolah berdasarkan AKPK, dan ketercapaian tujuan pembelajaran. Terakhir, peserta didik diminta mengisi instrumen terkait ketercapaian student well-being. Pada kegiatan refleksi, kepala sekolah bersama wakil kepala sekolah dan juga guru mendiskusikan kendala yang dihadapi dan hambatan-hambatan tercapainya tujuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dengan diadakannya pelaksanaan pembelajaran secara luring itu membuat anak-anak lebih bersemangat, lebih aktif dalam mengerjakan tugas. Setelah pemberlakuannya program penggabungan dari daring dan juga luring,
alhamdulillah ada beberapa hal positif yang diperoleh, terutama tentang pemahaman anak-anak dalam pelaksanaan pembelajaran. Alhamdulillahirrabbilalamin, kemarin kita sudah melaksanakan pembelajaran secara luring. Kemarin banyak sekali antusias dan semangat sekali anak-anak ketika sekolah kita dibuka, tetapi diberikan sip-sip. Alhamdulillah, dengan adanya pembelajaran kombinasi daring dan luring, siswa menjadi aktif dalam kegiatan belajar dan mengajarnya. Alhamdulillah, dengan diadakannya kegiatan belajar secara luring, siswa lebih aktif dalam mengerjakan tugas, siswa lebih disiplin dalam pengumpulan tugas. Alhamdulillah, setelah mengikuti kemarin kombinasi pembelajaran antara luring dan PJJ, siswa dapat lebih disiplin dan lebih aktif dalam mengikuti pembelajarannya. Belajar luring ini membuat saya lebih semangat karena saya dapat memahami materi secara langsung. Dengan adanya belajar luring, anak saya menjadi disiplin dalam mengerjakan tugas. Belajar luring ini membuat saya lebih semangat dan lebih disiplin. Saya menjadi lebih bersemangat dan disiplin dalam pembelajaran karena dapat berinteraksi langsung dengan bapak atau ibu guru. Adik saya menjadi lebih rajin dan fokus belajar. Berdasarkan survei yang telah dilakukan kepada siswa mengenai peningkatan kualitas pembelajaran melalui kombinasi belajar daring dan luring adalah sebagai berikut. 75% siswa lebih aktif dalam mengelola waktu dan mengikuti kegiatan belajar di sekolah maupun di rumah. 50% siswa lebih bersemangat mengikuti pembelajaran dan berinteraksi langsung dengan guru. 58,3% siswa merasa lebih disiplin mengatur waktu dan rutin belajar. 83% siswa merasa kombinasi belajar ini mengharuskan diri untuk lebih bertanggung jawab dalam penggunaan waktu dan pengerjaan tugas. Dampak yang dihasilkan berdasarkan hasil evaluasi kegiatan adalah 74,4% program kombinasi ini berjalan dengan baik sesuai harapan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa 91,6% kegiatan dapat berjalan dengan sangat baik dan lancar. 89,5% kompetensi kepala sekolah sangat baik berdasarkan penilaian AKPK. 74,4% hasil evaluasi kegiatan berjalan dengan baik. 78,3% pencapaian student well-being menunjukkan hasil yang baik. Hal tersebut sesuai dengan tujuan rencana peningkatan kualitas pembelajaran melalui kombinasi belajar daring dan luring. Demikianlah pelaksanaan rencana pengembangan sekolah SMK Tunas Mekar tahun 2020 dalam rangka peningkatan kualitas belajar melalui kombinasi belajar daring dan luring. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.